Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nama saya Fabian Fadlur Rahman dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 17. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu mobilitas sosial dan juga contohnya. Ya, contohnya itu dari orang terdekat saya ya. Mobilitas sosial itu bisa didefinisikan sebagai perpindahan orang atau kelompok dari strata sosial yang satu ke strata sosial yang lain. Dan itu berarti seseorang atau kelompok itu bisa berpindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, bisa menjadi semakin tinggi ataupun bisa menjadi semakin rendah, atau bahkan hanya mengalami perubahan peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa mobilitas sosial secara vertikal itu akan mengalami perpindahan lapisan sosial, bisa ke tinggi, bisa semakin tinggi, bisa semakin rendah, ataupun sebaliknya. Sementara jika mobilitas sosial secara horizontal itu hanya mengalami perubahan peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Ya contohnya seperti ada guru dari kota A dipindah ke kota B tetap menjadi guru. Tapi namun kali ini ya, contoh yang akan saya ambil ini sepertinya mobilitas sosial secara vertikal. Saya juga agak bingung sih, soalnya sih ada kayak perpindahan kota juga di dalam ceritanya. Jadi ini tentang ayah saya. Jadi saya lahir di Surabaya. Ayah saya berprofesi sebagai penjual komputer. Ya ini foto-foto mudanya. Dan akhirnya saat pindah di Tuban menjadi, ya jadi sekarang kita ada di luar halaman ya, ada di halaman rumah. Dan di sana itu warungnya. Sekarang jadi warung buah, nggak jadi warung bakso lagi. Sekarang jadi kontrakan. Warung buahnya itu adalah warung sih. Warungnya itu salah satu saksi bisu di mana keluarga kita mulai membuka usaha di kota ini. Ya, dari beralih profesi menjadi penjual komputer, dan ayah saya akhirnya berjualan bakso di situ dulu. Tapi sekarang sudah ganti lagi menjadi peternak ayam. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan bapak saya. Seperti yang telah saya ceritakan tadi kan, bapak saya kan dulunya di Surabaya itu pekerjaannya sebagai penjual komputer, terus pindah ke Tuban, kerjanya jadi pedagang bakso, kemudian ganti profesi lagi jadi peternak ayam. Gimana bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Makasih loh udah mau kontribusi di sini ya. Ada pertanyaan nih bapak. Jadi gini. Bagaimana sih jalan ceritanya bapak itu yang awalnya berprofesi sebagai penjual komputer di Surabaya, terus jadi peternak ayam di Tuban? Ya, cerita singkatnya. Jadi dulu bapak itu sebagai pedagang komputer, termasuk servis dan maintenance, buka toko di High Tech Mall dulu. Setelah berjalan sekian tahun, ternyata orang tua bapak itu sakit, ya stroke lah istilahnya. Jadi kalau ada apa-apa di rumah itu pasti minta bantuan orang lain untuk membantu ibu, bapak, putri ya. Karena bapak anak yang bisa diharapkan untuk menemani, bapak mengambil keputusan untuk boyong ke Tuban sambil merawat orang tua dan mengelola aset-aset yang ada di Tuban, rumah, sawah. Untuk mengisi kegiatan bapak dulu berdagang bakso dan mie ayam untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, bapak mengenal dunia peternakan ayam karena bapak punya saudara yang berkecimpung di peternakan ayam potong waktu itu, ayam broiler ya. Pertama itu sewa, jadi sambil jualan bakso mie ayam itu
Bapak sewa kandang dengan populasi 3.000 ekor ayam potong, ayam broiler. Jadi waktu itu Bapak dua bidang itu, dua pekerjaan itu. Itu pekerjaan langsung sekaligus itu. Iya. Nah, Bapak harus mengatur waktu untuk menjalankan dua kegiatan itu. Seiring berjalannya waktu, kemudian bakso mie ayam ini mengalami penurunan omset katakan ya. Samping itu ada kendala tenaga dan waktu. Bapak juga banyak terfokus ke ayam juga akhirnya, karena dunia ayam itu tidak bisa dijual sambilan, tidak bisa dijualkan gitu ya. Karena harus fokus untuk menghasilkan yang optimal. Kalau kita sambilan istilahnya ya, di hasilnya bisa sambilan juga. Tapi kalau kita fokus, kita optimalkan, insya Allah hasil panennya itu juga bisa optimal. Artinya waktu Bapak itu banyak terbuang, banyak terfokus ke ayam. Artinya untuk usaha bakso mie ayam ini agak terkaleng. Nah, Bapak kan pernah ganti profesi 3 kali kan ya. Apakah pas ganti profesi itu selalu naik apa ada sempat turunnya gitu? Ya, kalau hasil ya bisa naik bisa turun, memang grafiknya tidak bisa seperti grafik naik terus ya, pasti ada jatuh bangunnya itu ada. Tapi secara rata-rata dari pekerjaan Bapak yang 3 macam itu tadi ya, memang masing-masing ada tantangannya. Pada saat kita jatuh kita tertantang untuk bisa bangkit. Karena berbagai macam pertimbangan, apa kok dari dunia IT istilahnya ya, kalau biasa ke dunia kuliner, alasannya karena nanti samping merawat orang tua juga mengelola aset keluarga yang jadi. Kemudian kenapa kok dari kuliner ini berhenti ke peternakan? Karena kendalanya waktu itu ya di omset mulai mengalami penurunan ya kan. Bapak berpola, berpikir bagaimana caranya omset bisa naik. Setelah diusahakan jatuh bangun, itu orang dunia peternakan ayam. Peternakan ayam ini Bapak bisa mengambil kesimpulan bahwa dunia kuliner memang belum oke gitu. Bapak harus setir ke dunia peternakan. Nah, dari peternakan ini Bapak bisa cukup mengikuti keluarga. Dari ketiga profesi tadi itu yang paling optimal untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu ya jadi peternak ayam gitu. Alhamdulillah sampai detik ini Bapak masih tetap di dunia peternakan, berarti masih kelihatan gitu ya, untuk biaya sekolahnya pian adik-adik 2 orang itu cukup dari kenapa Bapak mau fokus di dunia peternakan. Kalau gitu makasih ya Pak ya, sudah ngasih informasi jelas tentang gimana mobilitas sosial Bapak dari yang awalnya segini terus sempat turun juga akhirnya bisa stabil sampai sekarang. Makasih ya Pak ya. Oh, Terus ayo katanya mau jalan-jalan tuh tadi. Ayo. Dadah. Ya, jadi itu tadi wawancara saya bersama bapak saya. Ya, bisa dilihat dari cerita tadi, bapak saya mengalami 2 jenis mobilitas vertikal, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. Dari yang awalnya menjadi pedagang komputer, akhirnya mengalami vertikal menurun, mobilitas vertikal menurun dari menjadi pedagang bakso. Dan kemudian mengalami vertikal naik setelah menjadi peternak ayam. Ya, mungkin durasi videonya tadi agak kepanjangan ya. Itu saja kesimpulan yang bisa saya tarik. Selebihnya sudah ada di wawancara yang tadi. Sekiranya panjang banget tadi sudah. Mohon maaf jika durasi videonya ini kepanjangan mungkin. Dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga sesuatu yang tidak berkenan pada video ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.